Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Lutfi. Hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ar-Ruh yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal itu ruhnya bisa bertemu dengan orang yang masih hidup dalam keadaan tidur. Artinya orang yang tidur itu ruhnya bisa ketemu dengan orang yang meninggal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang cerita-cerita bagaimana orang yang masih hidup itu bertemu dengan orang yang meninggal dan saling berbicara. Maka kita akan lanjut kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ibnu Qayyim menyebutkan wa qad dalla 'alal tiqa'i arwahil ahya'i wal amwati, dan telah menunjukkan menjadi dalil bahwasanya bertemunya rohnya orang yang masih hidup dan rohnya orang yang meninggal itu anal hayya, orang yang masih hidup, yarol mayyita fi manamihi, melihat orang yang sudah meninggal di dalam tidurnya. Kita tidur ketemu almarhum, ini menjadi bukti. Fayastakhbiruhu wa yukhbiruhul mayyit bima la ya'lamul hayy, dan orang yang masih hidup itu bertanya tentang suatu kabar, dan orang yang meninggal itu memberi kabar yang mana tidak diketahui keadaan itu, sesuatu itu kecuali oleh orang yang meninggal. Yang orang yang hidup itu pun tidak tahu. Fayusadifu khabarahu kama akhbara fil madi wal mustaqbal, dan orang yang meninggal itu mengabarkan terhadap orang yang masih hidup, dan benar saja yang dikabarkan orang yang sudah meninggal, baik hal itu perkara yang sudah lewat ataupun masa depan. Warubbama akhbaruhu bimalin dafanahu, bisa jadi orang yang meninggal itu mengabarkan berkaitan dengan uang yang telah dia simpan. Uang yang telah dia simpan, dafanahul mayyit, yang telah disimpan oleh orang yang meninggal, fi makanin lam ya'lam bihi siwahu, yang tidak diketahui selain dia. Warubbama akhbaruhu bidainin alaihi, kadang-kadang orang yang meninggal juga mengabarkan hutang. Wa dzakara lahu syawahiduhu wa adillatuhu. Nah, ini dan menunjukkan orang yang meninggal itu menunjukkan tentang syawahid, saksi, kemudian wa'dilah dan dalil tentang hutangnya atau tentang hartanya. Wa ablaghu min hadza, dan yang lebih balik lebih lebih menjadi bukti dari hal ini, annahu yukhbiruhu bima amilahu min amalin lam yatali alaihi ahadun minal alamin. Dan yang menjadi bukti lagi lebih lebih dalam lagi, orang yang sudah meninggal itu mengabarkan kepada orang yang masih hidup terhadap amalan orang yang sudah meninggal, yang mana tidak ada satupun orang yang tahu. Ya berarti siapa lagi kalau bukan mayit gitu. Ini logika yang dibangun oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan orang yang sudah meninggal itu mengetahui bisa berbicara, bisa berinteraksi dengan orang yang masih hidup dalam keadaan tidurnya orang yang masih hidup dalam keadaan bermimpi. Kemudian wa ablaghu min hadza, dan yang lebih dari saksi yang ada, lebih dari bukti itu tadi, annahu yukhbiruhu annaka ta'tina ila waqti kadza wa kadza fayakunu kama akhtara. Annahu, orang yang meninggal itu memberikan kabar, annaka ta'tina ila waqti kadza wa kadza, bahwasanya kita itu datang kepada almarhum di waktu ini dan ini. Fayakunu kama akhbar, dan memang benar kita datang kepada almarhum di waktu itu. Contohnya gini, kita datang ziarah ke almarhum yang mana tidak ada orang yang tahu, dan almarhum itu tahu dan dia mengabarkan ketika tidur, kemarin kamu kesini. Ini nih menjadi bukti bahwasanya itu benar-benar almarhum. Wa rubbama akhbaru an umurin yaqta'ul hayyu annahu lam yakun ya'rifuha ghairuha. Atau bisa jadi almarhum mengabarkan sesuatu yaqta'ul hayyu annahu lam yakun ya'rifuha ghairuhu, yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali almarhum itu. Oke, kita lanjutkan. Waqad zakarna, kita telah menunjukkan kisah As-Sa'b bin Ad-Dusamah. Jadi kita telah memberikan cerita As-Sa'b bin Dusamah wa qaulahu li Auf bin Malik maqala lahu. Wa dzakarna kisah Sabit bin Qais. Ini Sabit bin Qais yang kemarin kita telah bahas cerita tentang Sabit bin Qais, salah seorang sahabat Nabi yang dia itu oleh Nabi disebutkan engkau hidup dalam keadaan baik dan meninggal dalam keadaan yang baik. Dia meninggal ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab, yang bajunya itu diambil oleh orang yang setelah meninggal pastinya ya, itu yang tidak ada orang tahu, sampai Sabit bin Qais itu mengabarkan di situ nanti kalau kamu ketemu Khalid bin Walid bilang
tolong ambilin. Dan dia juga bilang, saya punya utang, nanti tolong bilang kepada Abu Bakar, tolong utangnya sekian-sekian. Kemudian waqad dzakarna qissata Sabit bin Qais bin Syammas wa ikhbarahu liman ra'ahu bidir'ihi wa ma 'alaihi minad daini. Wa qissata Sadaqah bin Sulaiman al-Ja'fari wa ikhbara abihi lahu bima 'amila min ba'di. Dan kisahnya Sadaqah bin Sulaiman. Ini kisah-kisah terkait mimpinya orang yang masih hidup ketemu almarhum. Wa qissata Syabib bin Syaibah wa qali ummihi lahu ba'dal mauti jazakallahu khairan haitsu laqana la ilaha illallah. Ini Syabib bin Syaibah itu dia itu dipesani oleh ibunya, kalau nanti saya setelah meninggal tolong kabari saya atau talqin saya dengan la ilaha illallah. Dan setelah meninggal ibunya juga memberi kabar terima kasih telah memberikan talqin la ilaha illallah. Wa qisatul Fadl bin al-Muwaffaq ma'abihi wa ikhbaru bi ilmihi bi zaratihi. Ini cerita dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang orang yang sudah meninggal ketemu dengan orang yang masih hidup. Waqala Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib berkata, Al-Taqi Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi. Faqala ahduma lil akhar. Iltaqa Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi. Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi itu bertemu. Faqala ahduma lil akhar. Kalau salah satu di antara keduanya itu atau dua-duanya itu berkata kepada selainnya, in mitta qabli, kalau engkau meninggal sebelum saya, fa'alqani fa'akhbirni fa'alqani fa'akhbirni ma laqita min rabbika. Ini bilangnya gini. Jadi Abdullah bin Salam sama Salman al-Farisi itu saling ngobrol, kalau nanti kamu meninggal duluan saya atau lebih dulu daripada saya, tolong ya kabari saya apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhanmu, dari Allah. Malakita min rabbika wa in ana mittu qablaka. Kalau saya meninggal lebih dulu daripada kamu, ini janjian nih, masih hidup nih. Kemudian lakitaka fa akhbartuka, maka saya akan menemuimu dan akan mengabarkan kepadamu terhadap apa yang telah Allah berikan kepadaku. Faqala al-akhar wa hal taltaqi al-maut wal hayat. Yang lainnya itu ketika Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi bilang begitu, masih hidup, itu mereka pada nanya, emang bisa masih hidup ketemu sama orang yang meninggal? Faqala na'am, iya benar, arwahum fil jannah tadhabu haitsu sya'at. Benar, rohnya orang yang meninggal itu ada yang di surga, pergi kemana saja. Qala famata fulan falaqiyahu fil manam faqala lahu tawakkal wa abshir falam ara misla tawakkuli qattu. Ini menjadi saksi bahwasanya sahabat Nabi pun juga mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bertemu dengan orang yang masih hidup bisa mengabarkan. Qol Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu berkata begini, kuntu ashtahi an ara Umar fil manami. Saya pengen ketemu Umar ketika tidur. Fama ra'aituhu illa inda qurbil hauli. Saya tidak ketemu dia kecuali setelah 1 tahun. Fara'aituhu yamsakul araka an jabinihi wa huwa yaqul. Saya melihat dia itu menyeka keringatnya di jabin itu keningnya. Wa huwa yaqul hadza awalu farahi. Ini waktu kosongku, waktu senggangku. Ingka da'arshi la yuhaddu laula an laqitu ra'ufan rahiman. Sebenarnya layutal ini kalau saja ingka ta'arshi layuhaddu itu kalau di sini diartikan nomor 3 layutal tatau bana satar yuza'za'u, digerakkan kursi saya itu digerakkan laula anil lagi tura'ufan rahiman, kalau saya tidak ketemu Allah. Kemudian wala mahadara Syuraih bin Abid Asmalil wafat dakhala alaihi Hudzaif bin Al-Haris, salah seorang Syuraih bin Abid. Ini Syuraih bin Abid ini kana fi sakatam. Siapa dia? Para ulama menyebutkan dia itu salah seorang sahabat Nabi yang mana dikatakan begini, wa huwa yajudu bi nafsi faqala ya abal hajjaj in qatar ta'ala an ta'tina ba'dal mauti fatukhbiruna bima tarafa fa'al. Ya abal hajjaj, dia bilang, kalau nanti engkau setelah meninggal kok bisa mengabari kita apa yang telah engkau dapatkan, maka
lakukanlah. Qala wa kanat kalimatan maqbulah fi ahli fiqh, dan perkataan itu diterima dalam kalangan ahli fikih. Qala fa makasa zamanan la yarahu tsumma ra'au fi manami, dan ternyata lama enggak ketemu, kemudian akhirnya ketemu juga. Faqala lahu alaysa qad mitta, kemudian dia bilang, bukankah engkau sudah meninggal? Qala bala. Qala fa kaifa haluka, iya saya sudah meninggal, terus kabarmu bagaimana? Qala tajawaza rabbuna anna dzunuba, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Falam yahlik minna illal ahrat. Qultu wa mal ahrat? Qala alladziina yusharu ilaihim bil asabi' fi syarr. Yang rusak atau yang mendapatkan siksa itu al-ahrat. Ditanya, apa itu ahrat? Alladzi yusharu ilaihim bil asabi' fi syarr. Orang yang ditunjuk kejelekan, dia jelek itu namanya al-ahrat. Oke, ini cerita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang cerita-cerita yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan bertemunya orang yang masih hidup terhadap almarhum di waktu tidur dari orang yang masih hidup itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.